Eh, Langsung saja, saya selanjutnya. Jadi pengertian dari positioning itu adalah proses pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan citra suatu produk atau merek dalam benak konsumen, yang mana hal ini melibatkan bagaimana produk atau merek tersebut berbeda dari pesaing dan bagaimana konsumen memandangnya. Selanjutnya, pentingnya positioning itu yang pertama meningkatkan daya tarik produk, menyasar segmen pasar yang tepat, kemudian menciptakan loyalitas pelanggan. Tujuannya adalah mengedukasi konsumen tentang keunggulan produk. Yang kedua, membangun loyalitas merek, meningkatkan daya tarik produk di pasar yang kompetitif. Elemen utamanya, yang pertama adalah target pasar. Jadi positioning ini menentukan segmen pasar yang ingin dijangkau. Manfaatnya, menyampaikan nilai tambah atau keunggulan produk tersebut. Alasannya adalah menyediakan alasan yang kuat untuk mendukung klaim positioning. Contohnya implementasi. Jika sebuah produk itu, misalnya sebut saja produk kesehatan, ditargetkan untuk konsumen yang sadar akan kesehatan, maka elemen positioning-nya mencakup. Yang pertama itu ada target pasar. Target pasar ini merupakan individu yang berusia 25-40 tahun yang peduli tentang kesehatan. Manfaat utamanya itu menawarkan bahan alami dan tanpa pengawet. Bukti dan alasannya itu sertifikasi organik dan testimoni dari pengguna. Teknik positioning yang pertama, berdasarkan manfaatnya, yang mana ini menekankan manfaat utama yang ditawarkan produk. Contohnya, sebuah pasta gigi yang diposisikan sebagai pasta gigi pemutih yang efektif. Jadi, hal ini fokus pada hasil yang diinginkan konsumen, yaitu berharap setelah memakai pasta gigi ini, maka giginya akan putih. Yang kedua adalah positioning berdasarkan harga. Menentukan posisi produk berdasarkan harga, ini mencakup merek premium atau merek yang lebih terjangkau. Contohnya, fashion mewah yang diposisikan sebagai simbol status. Yang ketiga adalah positioning berdasarkan kualitas, yang mana menyoroti kualitas produk yang superior dibandingkan dengan pesaing. Contohnya merek mobil yang mengklaim bahwa teknologi yang mereka miliki itu terdepan dan fiturnya mempunyai fitur keselamatan terbaik. Yang keempat, positioning berdasarkan pengguna itu berfokus pada karakteristik penggunaan tertentu. Misalnya produk yang dirancang khusus untuk atlet atau produk yang ditujukan untuk orang tua. Yang kelima, positioning berdasarkan pengalaman. Itu menawarkan pengalaman unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Contohnya sebuah restoran yang menawarkan pengalaman bersantap dengan tema tertentu. Misalnya bersantap di tema kegelapan. Positioning berdasarkan atribut produk, yang mana hal ini menerapkan fitur-fitur khusus dari produk. Contohnya smartphone yang diposisikan sebagai berdasarkan kamera yang berkualitas tinggi atau fitur fotografi. Yang ketujuh, positioning berdasarkan gaya hidup, yang mana produk tersebut dipromosikan agar sesuai dengan gaya hidup atau nilai-nilai tertentu. Contohnya merek makanan organik yang menargetkan konsumen yang peduli lingkungan dan kesehatan. Positioning berdasarkan kategori, yang mana produk ini digunakan untuk menentukan posisi, misalnya produk yang diposisikan sebagai alternatif sehat untuk cemilan tradisional. Pengertian diferensiasi. Diferensiasi sendiri merupakan strategi pemasaran yang digunakan untuk membedakan produk biasa dari pesaing di pasar, yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menawarkan nilai unik yang tidak dapat ditemukan pada produk atau jasa lain.
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aspek seperti fitur, kualitas, layanan, atau pengalaman yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya akan disambung oleh saya. Untuk tujuan diferensiasi, yaitu pertama meningkatkan daya tarik, yaitu membuat produk lebih menarik di mata konsumen dan meningkatkan keinginan untuk membeli. Terus yang kedua yaitu mengurangi sensitivitas harga. Konsumen lebih cenderung membayar harga premium jika mereka merasa mendapatkan nilai lebih dari produk yang berbeda. Terus yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan, yaitu konsumen merasa terhubung dengan merek yang berbeda, cenderung menjadi pelanggan setia. Terus selanjutnya ada elemen utama diferensiasi. Yang pertama yaitu fitur produk, menyediakan fitur atau spesifikasi yang unik yang memberikan manfaat tambahan kepada konsumen. Terus yang kedua ada kualitas, mengutamakan kualitas tinggi yang membedakan produk dari pesaing, baik dalam hal bahan baku, kinerja maupun daya tahan. Terus yang ketiga ada desain, yaitu menciptakan desain yang menarik dan inovatif sehingga produk lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Terus yang keempat ada pelayanan, yaitu menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik seperti dukungan purna jual, pengiriman cepat, atau kebijakan pengembalian yang fleksibel. Yang kelima ada merek, yaitu membangun citra merek yang kuat dan konsisten yang menciptakan persepsi positif di benak konsumen. Terus yang keenam ada pengalaman pelanggan, yaitu menciptakan pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi konsumen saat menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya ada strategi diferensiasi. Untuk diferensiasi produk, fitur uniknya itu menawarkan fitur atau spesifikasi yang tidak dimiliki oleh produk lain. Contoh, smartphone dengan kamera inovatif atau teknologi terbaru. Kualitas tinggi yaitu mengutamakan kualitas bahan dan proses produksi untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan tahan lama. Terus yang kedua ada diferensiasi pelayanan, yaitu pelayanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa seperti dukungan 24/7, cuma satunya per jam, terus garansi yang lebih baik, atau kebijakan pengembalian yang fleksibel. Terus selanjutnya ada pengalaman penggunaan, yaitu menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan, mulai dari pembelian hingga penggunaan produk. Selanjutnya ada diferensiasi merek. Di dalamnya ada citra merek, yaitu membangun citra merek yang kuat, memulai pemasaran yang konsisten dan menarik sehingga merek dapat dikenali dan diingat oleh konsumen. Terus keterlibatan emosional, yaitu menyentuh emosi konsumen melalui cerita merek yang kuat dan kampanye pemasaran yang relevan. Selanjutnya ada diferensiasi melalui desain, yaitu desain inovatif, yaitu menciptakan produk dengan desain yang menarik dan fungsional, sehingga produk lebih mudah dikenali dan diminati. Selanjutnya ada kemasan menarik, yaitu menggunakan kemasan yang unik dan menarik untuk menarik perhatian konsumen di rak toko. Selanjutnya yang kelima ada diferensiasi berdasarkan harga, yaitu strategi premium, yaitu memposisikan produk sebagai barang mewah dengan harga lebih tinggi, menekan kualitas dan eksklusivitas. Selanjutnya ada strategi nilai, yaitu menawarkan produk dengan harga yang kompetitif, namun dengan fitur atau kualitas yang lebih baik daripada produk sejenis. Selanjutnya ada diferensiasi berdasarkan target pasar, yaitu segmen khusus. Penyasaran segmen pasar tertentu dengan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka, seperti produk ramah lingkungan untuk konsumen yang peduli lingkungan. Yang ketujuh ada diferensiasi melalui inovasi. Inovasi produk yaitu mengembangkan produk baru atau memperbarui produk yang ada dengan teknologi atau fitur terbaru. Selanjutnya ada untuk proses inovatifnya, yaitu menggunakan metode produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Contoh positioning. Yang pertama itu ada Apple. Positioningnya itu merek premium yang menawarkan produk berkualitas tinggi dengan desain inovatif. Terus yang kedua, target pasarnya yaitu konsumen yang menghargai estetika, kualitas, dan kemudahan penggunaan. Untuk pesannya, think different, yaitu mendorong konsumen untuk melihat produk Apple sebagai pilihan yang unik dan kreatif.
Terus contoh yang kedua ada Coca-Cola, yaitu positioningnya minuman ringan yang menyatukan orang dan menciptakan momen bahagia. Untuk target pasarnya yaitu segmen luas dari anak muda hingga dewasa. Pesannya dari Coca-Cola ini fokus pada kebahagiaan dan kebersamaan dalam kampanye iklannya. Terus yang selanjutnya contohnya ada Nike, yaitu positioningnya merek yang menginspirasi atlet dan penggemar olahraga. Untuk target pasarnya sendiri yaitu ada atlet dan individual yang aktif secara fisik. Untuk pesannya yaitu just do it, yaitu mengajak konsumen untuk beraksi dan mencapai tujuan mereka. Untuk contoh diferensiasinya yang pertama ada Tesla, yaitu diferensiasi produk. Mobil Tesla dengan teknologi canggih dan fitur autopilot. Terus keunggulan dari Tesla itu fokus pada keberlanjutan dan inovasi, menjadikan pilihan utama bagi konsumen yang peduli lingkungan. Yang kedua ada Starbucks. Untuk diferensiasi pelayanannya yaitu pengalaman pelanggan yang lebih unik di setiap kedai, dengan suasana yang nyaman dan layanan pelanggan yang ramah. Keunggulannya itu menawarkan berbagai pilihan minuman yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan, serta program loyalitas yang menarik. Yang ketiga ada Ben and Jerry's. Jerry's. Untuk diferensiasi produknya, es krim dengan rasa unik dan bahan-bahan yang berkualitas, seringkali dengan cerita sosial di balik setiap produk. Keunggulannya itu mengedepankan keberlanjutan dan keadilan sosial, menarik konsumen yang menghargai etika dalam pembelian. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.